Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi untuk para KPM yang berusia produktif ya, atau berusia 40 tahun ke bawah, dan juga ada bocoran pencairan PKH tahap yang keempat. Nah, kira-kira ada berita penting apa ya untuk para KPM yang berusia 40 tahun ke bawah, serta kapan pencairan PKH tahap yang keempat 2022 ini. Nah, kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, informasi yang pertama untuk para KPM PKH maupun BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah. Nah, jadi untuk para KPM yang berusia 40 tahun ke bawah, tidak perlu panik ya. Nah, karena kalian harus bisa membedakan antara mana graduasi dengan dicoret atau dikeluarkan dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Nah, jadi ingat ya, bahwa graduasi itu adalah bukan berarti dicoret atau dihapus secara instan ya teman-teman. Akan tetapi, itu akan dikeluarkan bila kalian ataupun para KPM tersebut sudah sejahtera. Nah, jadi bukan dikeluarkan begitu saja ya teman-teman. Jadi untuk yang akan dikeluarkan itu adalah untuk para KPM yang sudah sejahtera atau sudah mampu secara ekonomi. Nah, maka nantinya akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Nah, jadi untuk para KPM yang berusia 40 tahun ke bawah, jangan perlu panik ya teman-teman, karena tidak ada bantuan yang dihapus. Nah, ada juga untuk yang berusia 40 tahun ke bawah itu akan diberikan program pelatihan serta bimbingan ya, untuk KPM yang berusia 40 tahun ke bawah, supaya bisa berusaha ataupun bisa lebih mandiri ya teman-teman, sehingga nantinya tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Nah, dan sesuai hasil rapat kemarin pada tanggal 21 September 2022 antara Kementerian Sosial dengan beberapa menteri termasuk anggota Dewan DPR RI, Ibu Mensos telah memaparkan misi dan tujuan serta penambahan anggaran bansos pada tahun 2023 mendatang dan telah mendapat dukungan serta persetujuan dari semua pihak. Nah, jadi nanti pada tahun 2023 akan ada penambahan anggaran untuk bansos ya teman-teman. Nah, yang pertama ada bansos program atensi. Nah, bantuan ini untuk bantuan anak yatim ya, sebesar Rp200.000 per bulan. Kemudian yang kedua ada bantuan untuk bansos program permakanan. Nah, bantuan sosial permakanan ini untuk KPM berusia lanjut ya, atau lansia tunggal dan disabilitas tunggal. Nah, besaran ini adalah sebesar Rp21.000 per hari dan ini dicairkan berupa makanan ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada juga bantuan pemberdayaan sosial. Nah, bantuan pemberdayaan sosial ini untuk KPM yang berusia 40 tahun ke bawah ya. Nah, jadi pada intinya adalah untuk para KPM yang berusia 40 tahun ke bawah akan ada program pelatihan serta bimbingan kepada para KPM yang berusia 40 tahun ke bawah supaya tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah yang sifatnya hanya sementara. Nah, dan aturan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadikan KPM yang berusia produktif tersebut supaya bisa mandiri dan sejahtera, dan supaya segera dilakukan graduasi nantinya ya, jika memang sudah mapan berusahanya atau berwirausahanya. Nah, itu adalah informasi untuk KPM yang berusia 40 tahun ke bawah. Kemudian informasi yang kedua untuk pencairan PKH tahap yang keempat. Nah, kira-kira kapan ya? Jadi, sesuai hasil konferensi pers dari Bapak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Dirjen Linjamsos dan dari link resminya Kemensos, bahwa Bapak Dirjen Linjamsos sudah mengatakan kepada para pendamping sosial supaya bisa memonitoring jalannya pencairan PKH tahap yang keempat nanti, supaya
segera bisa diterima dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para KPM PKH. Nah, karena untuk PKH tahap keempat ini akan segera disalurkan pada bulan November 2022 ini. Nah, hanya saja untuk tanggal atau minggu keberapanya ini belum disebutkan ya teman-teman. Nah, yang pasti sesuai dari link resminya Kemensos dan Bapak Dirjen Linjamsos mengatakan bahwa PKH tahap keempat akan disalurkan pada bulan November 2022 ini. Nah, tentunya ini kabar gembira ya untuk para KPM PKH. Jadi untuk PKH tahap 4 akan segera disalurkan atau segera dicairkan pada bulan November ini. Namun untuk tanggalnya itu sendiri belum dipastikan kapan ya teman-teman. Nah, karena nama yang akan cair duluan adalah nama KPM yang sudah di SK-kan terlebih dahulu dan masuk ke dalam SP2D. Nah, jadi selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D atau surat perintah pencairan dana, maka dipastikan belum bisa cair. Nah, maka dari itu tunggu informasi dari pendamping PKH masing-masing.